atau aksara aksara. Oke. Nah, ini disebut dengan kemampuan menulis kalau kita belajar bahasa asing gitu ya. Kemampuan menulis kalau kita belajar bahasa asing. Karena ada 4 kemampuan sebenarnya kalau kita belajar bahasa asing. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sehingga hari ini kita sedikit kulik mengenai Hanse. Kalau Hanse, dulu kita belajar Hanse pasti punya kamus yang tebal-tebal banget dan nggak boleh satu. Pasti harus minimal 3 gitu ya teman-teman. Karena apa? Masing-masing interpretasi satu kata dari satu kamus, kamus lain bisa ada persamaan tapi juga bisa ada penambahan makna dari para penulis seperti itu ya. Kenapa begitu? Karena perkembangan makna suatu kosakata dari waktu ke waktu itu bisa ada artinya bergeser, ada artinya meluas atau bahkan menyempit begitu ya teman-teman sehingga ada butuh referensi yang lebih. Semakin banyak kamus maka ilmu yang didapat juga semakin banyak tentunya ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman saat ini kan sudah menggunakan namanya kamus digital ya. Dalam artian bahwa ketika teman-teman menggunakan kamus digital hanya perlu dengan satu kemudahan hanya perlu menggambar sesuatu huruf atau aksarahan yang kalian temukan entah di mana ketika kalian sedang beraktivitas untuk apa untuk mencari bunyi dan maknanya. Tapi kalau zaman dulu tidak seperti itu. Kalian harus cari dulu dua komponen ini. Tapi komponen utama yang harus dicari adalah yang pertama pushow, disebut dengan pushow atau radikal. Jadi radikal ini adalah induknya, gitu ya. Induk dari satu Hanse. Dia berada di bawah payung radikal apa? Nanti akan banyak sekali muncul dari satu radikal itu, banyak sekali muncul Hanse-Hanse yang berada di radikal yang sama. Sehingga untuk menemukan satu Hanse dulu lumayan, bukan lumayan ini ya, bukan sulit, tapi agak ribet, agak takes time, begitu ya teman-teman ya. Sehingga kita perlu detail banget melihatnya. Jadi dari mana? Dari Pusho. Nah, yang kedua ini namanya pihwa atau guratan. Apa namanya? Pihwas. Kemarin-kemarin kita pelajari adalah tata cara menulis Hanza dari guratan pertama sampai guratan itu komplit dalam untuk menulis satu Hanza. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Sini ada yang disebut dengan radikal. Jadi teman-teman dari sejarah, kalau kita belajar filologi dan sinologinya, gitu ya teman-teman, maka sarahan itu sebenarnya adalah replika dari hasil tangkapan mata para historical zaman dahulu membentuk huruf. Jadi apa yang dilihat itu yang kemudian digambar dan dijadikan huruf sebagai alat komunikasi tertulis. Seperti itu, teman-teman. Makanya ada istilah simplified Hanse dan juga traditional Hanse. Ini yang sebut tadi radikal. Jadi saya hanya ambil beberapa contoh radikal saja karena banyak banget radikal ini. Setiap radikal ini punya ribuan bahkan jutaan huruf sendiri. Saya ambil satu saja, bukan satu, saya ambil beberapa saja sebagai contoh atau representatif dari masing-masing radikal yang ada, gitu ya teman-teman. Yang pertama ada disebut dengan tan dan pang. Jadi ini adalah radikal yang mana setiap kosakatanya pasti berhubungan dengan orang dan juga kegiatan orang, manusia, gitu ya. Karena lihat saja teman-teman, gambarnya tampak seperti manusia dari tampak samping. Ada kepala, ada tangan, dan juga ada kaki. Jadi tampak samping ya. Sehingga bentuknya dibuat seperti ini. Inilah yang disebut dengan Tandran Hang. Dan ini, radikal ini posisinya pasti di depan. Biasanya begitu. Jadi kalau mau mencari radikalnya, lihat nih dari kata nih, pasti radikalnya yang ini. Dan benar kan ya, radikalnya yang ini, bukan yang ini. Karena dia biasanya dominannya berada posisinya di paling depan. Ada juga nanti di bawah. Ada, pasti ada. Tapi dominannya mostly posisinya paling depan. Oke, Tandan Hang beberapa contoh kosakatanya ada kata ni yang artinya kamu. Di sini ditulis Tandan Pangnya dan di sini ditulis ceng. Oke, yang kedua ada kata tsuo yang artinya adalah menulis dan bekerja. Tandan Pang juga posisinya di depan seperti ini dan berbarengan dengan kosakata lainnya atau huruf lainnya. Cara menulisnya seperti ini.
Oke, yang kedua, yang ketiga, maaf, ada kata xiu yang artinya istirahat. Lengkapnya kosakatanya adalah xiuxi. Keduanya kebetulan radikalnya adalah tan dan tang. Seperti itu. Yang kedua, saya ambil contoh sebagai representatif radikalnya adalah santian shui, santian shui, san i san tian shui, titik, ini titik namanya. Tien itu titik. San tian shui, tiga titik, mata air. Ada dua, ada. Jadi saya ambil yang banyak aja, yaitu tiga titik mata air. Ini pasti kosakatanya berhubungan dengan air. Apa itu? Ini dia. Contohnya adalah kata hai, laut, ke artinya haus, he artinya sungai, han artinya han bukan hanse, tapi han yang ini, han yang artinya adalah keringat, lalu ada shi dan tang. Oke, jadi xingfu tang itu dari sini juga. Xingfu artinya adalah kebahagiaan, tang adalah sup. Jadi xingfu tang, sup kebahagiaan. Padahal minuman, tapi seperti itu penamaannya. Oke. Yang terakhir ada si yang artinya adalah mencuci. Jadi beberapa kosakata ini terkait merupakan terdiri dari tiga titik mata air sebagai radikalnya. Oke. Yang ketiga saya ambil representasinya adalah Pang atau radikal yang berkaitan dengan perempuan. Ini dia. Ada kata how, ada kata hun, chi, an, ji, dan an. Posisi radikalnya ada di bawah. Nih, ya. Ini yang saya katakan tadi bahwa tidak semua posisi radikal itu ada di sebelah awal seperti ini. Tapi ada juga di bawah. Ada juga nanti di belakang ada. Pasti ada. Oke. Lalu ada kata xing, pemargaan. Pemarga, ya. Radikalnya dari kosakata perempuan. Adalah radikalnya ni pang. Lalu ada kata ru, nai, mei, jie, yi, ma. Dia ya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa huruf itu dibuat berdasarkan replika hasil penangkapan mata. Contohnya seperti ini. Proses evolusinya begini, teman-teman. Mulai dari tradisional Hanse sampai ke bentuk terakhir yaitu simplified Hanse. Awalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan media tulisnya bukanlah kayu ataupun kain ataupun batu, tapi cangkang kuraku kurang. Jadi sudah tertata ya, ketika menulis satu hanse itu sudah tertata. Kenapa saya katakan begitu? Cangkang kura-kura kan seperti buku kotak-kotak ya. Jadi sudah ada itunya sendiri. Seperti ini dia prosesnya ya kira-kira. Nah, yang kedua, posisinya pembahasan kita bahas mengenai pihwa. Pihwa yaitu guratan. Nah, ini bentuk-bentuk guratannya teman-teman. Ada yang garis lurus ke samping, ditarik dari sini lalu ke sini, disebut dengan heng. Ada garis lurus ke bawah, disebut dengan shu. Garis yang ketiga ini dari atas ke bawah, tapi ditarik ke arah kiri. Ini disebut dengan pie. Sedikit melekuk, ditarik dari atas ke bawah, miring ke arah kanan, disebut na. Dan ini sedikit lebih pendek, lebih kalau di sana ini disebut dengan titik. Tapi sebelah kiri. So, Tian namanya titik sebelah kiri. Yo, Tian titik sebelah kanan. Nah, ini berbeda ya sama dengan beda dengan nomor 3. Kalau nomor 7 ini ditarik dari bawah ke atas. Ti namanya. Kalau ini gabungan dari Heng dan Ce. Karena ditarik dari sisi sebelah sini lurus lalu turun ke bawah. Oke. Ini shu lurus, yang ini lalu ada lekukan sedikit kail seperti mata kail pancing. Ini yang ini itu disebut dengan bow.
Nah, ini juga disebut dengan hengkou karena garis heng dan juga kou. Seperti itu ya. Lalu ada pie, tien, shu, ti, shu, ce. Ini gabungan ketiga jenis guratan yaitu feng, ce, kou. Yang ini gabungan dari empat jenis guratan heng, ce, ce, kou, wan, kou, shu, ce, dan yang terakhir adalah shu, ce, ce, kou. Oke? Hmm, contohnya adalah ini satu huruf dengan kata yen dari kata yong yen terdiri dari 8 jenis guratan. Jumlah guratannya ada berapa? 8. Tapi jenis guratannya ada satu tien, dua heng, tiga shu, empat go, lima ti, enam wan, tujuh pie, delapan na. Berapa jumlah guratannya? 8. Jadi yang mostly ditanya itu adalah berapa jumlah guratan, bukan apa jenis guratan pada guratan kesekian misalnya, bukan gitu ya. Oke, kalau ini berapa jumlah guratan? Kira-kira pihuannya berapa? Ada yang bisa jawab? Catherine Luciana, ada kata sh, berapa jumlah guratan Catherine? Dua, masuk. Ya, betul. Ini guratan pertama. Dan ini shu. Ya. Kalau ini berapa jumlah guratan, Danar? Ada, Danar? Iya, Madam. Siapa, Madam? Saya Iya, Madam. Sorry, sorry. Iya, Saya dipanggilnya Lause, ya bukan Miss, Lause. dan juga bukan Madam. Lupa, lupa. Tolong diperhatikan ya, setiap panggilan beda-beda. Ini berapa kira-kira, Danar? Berapa jumlah guratan? Tiga Lause. Ya, 3. Oke, kalau ini, Lydia, Dua lause. 2. Lanjut. Kalau ini, 3. Kalau ini, berapa? Zahrani Sawah, ada? Ini bukan lause. Ini berapa jumlah guratannya, Zara? 7. Hmm? Yakin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lima. 6, Zahra. Lihat nih, Ya, belum ya. Iya, ini belum jadi soalnya. Kan baru jadinya di sini. Oke? Kalau ini, kira-kira berapa Naila? 7 lause. Yakin 7? 1, 2, I, 3, san, se, wu, liu. 7, 6. Liu dia udah jadi. Oh Udah, iya, ayo Leo. ya kan? 6 berarti. Ya, betul. Kalau ini, Zaidan. Zaidan Zidnan Santana. Ada Lause. Berapa jumlah gerakan kata xiao yang artinya kecil? Berapa Zaidan jumlahnya? Hmm. Ah, Berapa Zaidan jumlahnya?
Tadi saya diperhatikan tidak, Zaidan? Nanti perhatikan nggak sih? Tidak paham di mana kalau begitu. Berapa tadi ya Laus ya? Pertanyaan saya apa, Zaidan? Pertanyaan saya simpel kok, Zaidan. Berapa jumlah guratannya? Ah, satu Laus ya. Berapa? Saya nggak jelas Ini dengarnya. Laus ya. Tiga Dari mana kata tiga berasal? apa Laus ya? Dari mana kata tiga berasal, Zaidan? Kamu hitungnya dari mana tiga? Dari tiga goresan. Ya, kalau ini berapa? Tinggal dihitung aja ya, Zaidan. Jangan bersemedi. 6 Laus ya. 6. Kalau ini Ah, 5 Laus ya. Atau 5. 6. 4 Zaidan, ya Laus ya. ya, saya cuma minta waktunya sebentar. Kamu untuk memperhatikan. Kamu kan tahu kalau saya itu suka nanya random kan ya. Jadi cuma 3 SKS aja sampai jam 10 kamu perhatiin saya. Saya Zaidan ya. Ya Laus ya. Sorry. Ya. Oke, di sini ada 4. Ini ada 4 goresan. Yang pertama adalah ini. Yang kedua adalah ini. Yang ketiga adalah ini. Dan yang keempat adalah ini. Oke, ini ada satu kata yang namanya katanya disebut ini cing. Oke, ini artinya terang. Nah, ini ada berapa goresan kira-kira? Ada yang bisa nentuin? 12 Lausnya. Iya, ada 12 ya. Kalau ini, ada kata pan, ada berapa goresan atau berapa pihwa? Ada berapa 13. guratan? 13, Miss. Iya, ada 13, 13, 12, betul. 12, Ini ada kata pau, artinya lari. Ada berapa? 12. 12. Ada 12. Oke. Oke, kita lanjut. Sekilas tentang Hanse, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti saya lanjut saja. Hari ini karena kita membahas mengenai Tianqi Yuela, berarti pembahasan kita adalah mengenai cuaca. Oke, ketika kalian menanyakan cuaca, maka yang kalian harus bunyikan adalah Qingtian Tianqi Zemayang. Tianqi Zemayang. Bagaimana cuaca hari ini? Jawabannya adalah Qingtian Tianqi titik titik. Qingtian Tianqi titik titik. Apa itu? Ini dia kosakatanya sesuai dengan gambar. Qingtian, Qingtian. Oke, saya boleh panggil satu orang ya. Mahasiswa saya di kelas ini ada berapa totalnya PJ-nya? 30. Oke, 34. Tapi yang ada di tempat saya masih 23. 11 lagi ada kabar tidak, Arkan? eh Belum ada kabar, Miss. Berarti buat ini ya, catatan aja ya. Siap, Miss. Saya minta catatannya di saya hari ini, oke, Arkan? Siap. Mm-mm. Oke, baik. Adinda Hairunisa, Hadir Ibu. Hadir Lausnya. ya. Adinda, kalau saya mau tanya ke kamu, 晴天天气怎么样? Jawaban kamu untuk gambar pertama ini apa kira-kira, Adinda? Cintian. Tianqi, iya. Ini jawabannya. Cintian. Hah? Jawabnya lengkap dong. Kalau saya tanya 晴天天气怎么样? 晴天天气 baru pakai ini gitu, Dinda. Paham? Oh,
Oke, Mm-mm. oke, 老师。 Kita ulang boleh ya? Oke, Dinda, 今天天气怎么样？天天气wait Ini wait. jawabannya, Dinda. Saya nggak kasih pinginnya karena di sebelahnya ada pinginnya. Sebelahnya banget ketiplek. Maaf 老师 kalau misalnya speakingnya jelek. Nggak apa-apa. Yang penting kamu maksud saya adalah kan ini udah saya kasih kode. Ini ada kasih kode. Makanya di sini nggak saya kasih lagi pinginnya. Oke. Mhm. 今天天气晴天。 Iya. Oke. 今天天气晴天. Baik. Dinda panggil satu orang gantiin kamu, Dinda. Oke, wait miss. Hmm, 老师 ya nggak apa-apa. Asal jangan madam. Madam tuh berasanya gimana gitu. Kayak Hmm, pembaca tarot perasaan saya. saya saya Hmm, tunjuk ini aja miss. Siapa? 老师 eh hmm, ini Berarti lebih. aja. Hmm, Kayla Siapa? Kayla Felicia. Kayla ada, Kayla. Ada 老师，Kayla, saya mau tanya ini ke kamu, silakan dijawab ya, Kayla. 今天天气怎么样? 今天天气阴天，Iya, ganti Kayla, satu orang. 呃，Savana Kaori，Ada Savana. Ada 老师。Hmm, Savana, 今天天气怎么样? 今天天气下雨。 Iya, 今天天气下雨. Sebut satu nama lagi, Savana. Wait miss. Mm-mm. Mau panggil siapa, Savana? Mutia. Ada Mutia. Mutia. Mm-mm. Mutia ada? Gimana ini? Mutia tidak ada, Savana. Coba Ada diganti. 老师。 Ada? Oh, Ada. oke, baik. Mutia, Mutia, mm. Mutia, 今天天气怎么样? 今天天气下雪，下雪? iya, 下雪。 Ya. Silakan, Mutia, tugas selanjutnya. Ini Panggil satu saya, orang. tunjuk tunjuk orang Iya, ya. tunjuk satu orang. Iya, benar. Eh, sebentar. Saskia boleh, Lausya. Boleh. Ada Saskia? Ada 老师， Saskia, 今天天气怎么样? 今天天气雾， Ya. Silakan Saskia, panggil satu lagi Saskia. panggil Rasya 老师， Ada Rasya. Rasya ada nih, hao. ada 老师，Rasya, 今天天气怎么样, Rasya? 今天天气刮风， Kuafeng, oke. Ini kalau yang tadi di awal itu Yingtian adalah mendung, maka kalau ini berawan. Nah, ini dia. Disebut dengan Tuo Yun. Silakan Rasya, panggil satu nama. Oke, sebentar Miss. Mhm. Kita boleh kita. Boleh aja, ada orangnya. Ada 老师， Kita nih hao. Kita 今天天气怎么样? 今天天气多云， Iya, ganti kita. Oh, sudah selesai. Baik, saya rekap kembali ya, adik-adik. Ada berapa kosakata tentang cuaca hari ini? Yang pertama disebut dengan cingkian, yang artinya adalah cuacanya cerah. Lalu cuacanya mendung disebut dengan yingtian. Hujan disebut dengan xiayu, dan hujan salju disebut dengan xiaxue. Lalu kabut disebut dengan wu, dan berangin kuafeng.
Selanjutnya ada kata tuoyun sebagai representatif cuaca berawan. Kadang berawan belum tentu mendung gitu ya, tapi berawan. Lalu lanjut, setelahnya ada kata qiwan yang artinya adalah temperatur atau suhu udara. Dan di sini ada tianqi yubao artinya perakiraan cuaca. Nah, ada kata kau dan ada kata ti. Kau yang artinya tinggi, ti yang artinya rendah. Ciwen kau berarti temperatur atau suhu udara tinggi. Ciwen ti temperatur suhu udara rendah. Oke, selanjutnya ada kata tu yang artinya derajat. Dan lingxia yang artinya di bawah 0 atau minus. Jadi, suhu di bawah 0 derajat disebut dengan lingxia tu. Lingxia tu. Berarti kalau minus 1 derajat berarti lingxia itu. Minus 4 derajat disebut dengan lingxia setu. Minus 20 derajat berarti, ada yang bisa jawab? Minus 20 derajat. Siapa yang bisa jawab? Keila, kira-kira apa Keila? Minus 20. Ada Keila di sini? Ada, Miss. Gimana Keila kalau minus 20 derajat jika lingxia itu adalah minus? Suhu dengan temperatur minus. Lingxia situ. Ya, lingxia itu gitu ya. Jadi kalau minus 8 derajat, sebentar saya cari lagi. Saskia Damayanti. Iya, Lausya. Kalau minus 8 derajat bagaimana jadinya, Saskia? Lingxia pa Ya, Lingxia patu. iya, lingxia tuh? Itu dia ya, minus 8 derajat. Oke, sampai situ mengenai kosakata terkait cuaca, ada pertanyaan. Ciwen, lingxia tu, gao, di, 天气预报，多云，刮风，雾，下雪，下雨，晴天，阴天. Tadi kosakata tentang cuaca. Dan Lausya berarti kalau nggak minus pakainya apa? Bukan ya. nggak pakai lingxia, lingxianya dihapus. 20度 berarti 20 derajat. 36度 36 derajat. Seperti itu. Oke, makasih Lausya. Karena ling itu artinya 0. Xia di bawah. Shang atas. Jadi ling xia tu. Berarti suhu minus derajat. Seperti itu. Jadi ling itu maksud di situ kata ling itu adalah 0. Xia itu di bawah. Di bawah 0 berarti kan minus ya. Makanya dia disebut dengan suhu minus. Ling xia setu. Berarti di bawah minus 4 derajat. Ling xia patu. Berarti minus 8 derajat. Tapi kalau nggak mau pakai minusnya adalah patu. Berarti 8 derajat. Setu 4 derajat. Seperti itu. Dimengerti? Mingpai ma? Mingpai bu mingpai? Ngerti tidak? Mingpai. Mingpai. Kita lanjut ya, bisa ya? Oke. Kita lanjut kalau tadi tentang cuaca, tianqi. Kalau sekarang kita bahas mengenai cijie, yaitu musim. Saya mulai dari musim di negara kita, tanah air, ada 2. Yang pertama, musim ini disebut dengan hanji. Hanji, musim kemarau. Teman-teman silakan tebak musim kemarau dimulai dari bulan kapan sampai bulan kapan. Yang kedua, disebut dengan musim ini, bunyinya ada. Oke,
Hanci he yuci. Berarti hanci musim kemarau, yuci musim hujan. Musimnya di mana di situ? Kata ci. Yu artinya hujan, han artinya kering di musim kemarau. Oke? Sudah dapat teman-teman kalau hanci dimulai dari kapan? Yuci dimulai dari kapan? Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab? Savana Kauri ada? Ada Lausya. Yuci dimulai dari kapan sampai bulan kapan? Maaf, bukan Yuci tapi Hanci. April hingga Oktober. April bahasa Mandarinnya apa? Oktober bahasa Mandarinnya apa? Silakan dimasukkan dari Chong titik-titik Ye Tao titik-titik Ye. Jadi Hanci Shi Chong titik-titik Ye Tao titik-titik Ye. Kira-kira bagaimana bunyi lengkapnya? Berarti Chong Sheye. Betul nggak? Iya, Tao Ye kan? Seye sama Sheye. Iya, betul. Masukkan. Chong Sheye. Tao Sheye. Betul. Panggil satu orang. Ivan. Ada orangnya? Ada Lausya. Ivan, kalau saya mau kata tanya kamu, musim hujan dimulai dari kapan sampai kapan, Ivan? Chong Shi Yue Mm-mm. Dao Empat Se Yue gitu kan, Miss? Hmm? Musim hujan, masa sama musim kemarau? Coba ditelisik lagi. Kalau musim kemarau tadi dimulai dari bulan April sampai Oktober, berarti musim Kalau hujannya dimulai dari, dari Oktober sampai April. hah? April Yang sampai benar, Oktober. teman-teman yang benar. Yuk, kita ini deh, kita cari benar. Kemarau Kalau April sampai Oktober kalau saya, Miss. Kemarau. bukannya September, ber kan hujan biasanya ya. Yang sekarang, jangan yang sekarang, yang nggak apa-apa, yang sudah pernah ditetapkan sama BMKG. Kalau sekarang kan musimnya nggak tentu ya. Ini sudah bulan Mei, tapi masih beberapa tempat masih musim hujan. Gimana? Dapat nggak? Ayo dibantu teman-temannya. Iya, saya lihat di Google musim hujan Musim dari hujan. Oktober sampai April. Oktober sampai April juga, berarti kebalikan banget gitu. Kayaknya tadi Kak Ori terbalik deh, Miss. Soalnya tadi Lausya nanya musim hujan. Oh iya, ya, berarti saya balik pertanyaannya dulu. Saya balik ke Ivan, kalau saya ganti pertanyaannya nggak apa-apa ya, Ivan ya? Nggak apa-apa, Miss. Kalau saya mau ganti pertanyaan musim kemarau, Ivan gimana? Eh, Hancinya disebut nggak, Miss? Lausya. Iya, hanci, shi, kayak gitu. Oke. Bedanya 4 sama 10 gimana ya, Miss, pengucapannya? Maaf, sekali lagi boleh? Hance, se, Hanci, eh, hanci, shi, hance, se, hmm, dong, se, yue, dao, se, yue. ya, bukan dao, tapi tao, ya. Tao, iya, tao. Mm, Oke, Ivan, silakan.
Gantiin kamu, sebut satu orang. Nah, Saya tunjuk akan Lausya. yang mana? Oke, di sini ada yang selanjutnya adalah musim yang selanjutnya untuk saya ambil, contohnya saya ambil dari negara musim terdekat, yaitu karena kita belajar bahasa Mandarin, saya ambil dari negara mereka, yaitu Cina. Saya sambil satu kosakata dengan kata Tongtian, yang artinya adalah musim dingin. Oke, musim dingin di Cina mulai dari kapan sampai kapan? Ada arkan? Ada, Miss. Hmm. Dari Tongtian shi tong dari kapan? eh, November hingga Desember bukan, Miss? Desember sampai bulan Februari. Oh ya, Bagaimana arkan bahasanya? Februari. Selanjutnya masing-masing dari teman-teman yang di belakang arkan silakan cari untuk yang ini ya. Xiatian, Xiatian. Silakan arkan diselesaikan dengan tongtiannya. 冬间从12月到Bulan二 Februari bulan berapa? 二月 Yue. 2月 Yue. Bukan yue, tapi yue. 月 Oke. Oke, 冬天是从12月到2月. Bisa diulang, Arkan? 10月从2月到2月 Yue, bukan yu, tapi 月 yue. 月 Ue kan bukan ie. Iya. 是 barengan 冬 saya aja. 从从12月12月到到2月. 2月 Iya. Oke. Silakan, Arkan. Ganti orang lagi. Ada, Miss. Adam Saima. Hadir, Miss. Adam, Xiatian dari kapan sampai kapan? Dari Juni sampai Agustus, Miss. Oke. Lausya. Silakan masukkan dalam pola ini. Kong Yue, Kong Qinqian Li Yue, Tao. Bener nggak, Miss? Boleh diulangi lengkap dengan kata siap. Kong Li Yue, Tao, Kong Li Yue, Tao Pak. Tunggu Adam. Dari mana ini Kong? Chong. Saya lihatnya kayak G, Miss. Hah? Saya lihatnya kayak G, sorry. Enggak, itu C. Ini C kan? Ya, Miss. Silakan. Dari Juni sampai Agustus berarti Chong Yue, Tao Pai Yue. Bener nggak, Miss? Benar. Tadi yang di awalnya saya nggak dengar jelas. Liu Yue. Oke, ya betul. Xiatian shi summer adalah 从6月 Chong Liu Yue Tao Pa Yue. Iya, itu yang saya pengen. Oke, lanjut. Kalau begitu, silakan ganti orangnya, sebut namanya. Arkan lagi nggak bisa, Miss. Hah? Ini deh, Zaidan Zidnafan. Ada Zaidan? Kata selanjutnya kita Ciu Tian, yang artinya adalah musim gugur. Musim gugur dari kapan sampai bulan kapan, Zaidan? Ini apa tadi, Miss? Musim apa? Autumn musim apa, Zaidan? Gugur. Iya, gugur.
Mana Zaidan? Udah dapat Miss. Monggo. Silahkan Ah, Zaidan. ini Miss. Chong Chong Si Yue, si Cui Tiang Si Chong Liu Ye Dao Si Yue. Dari bulan berapa sampai bulan berapa, Arkan? Zaidan? Dari bulan ini ya. Dari bulan September ke November Lause. Itu di Cina kan ya? Bukan di negara lain kan? Di wait, mastiin dulu Lause. Hmm. Iya Lause. Oke, berarti 9天是从9月到 dari bulan berapa tadi? Dari bulan September ke November Lause. September kan ya? 9天是从9月到11月, ya kan? November ya? Iya, Yue. Iya, iya Lause. Ya, 11月. Boleh ulangi tidak? Zaidan barengan nama saya? Boleh Lause. Ya, 9天 Chiu Teng 是 Se 从 Chong 9月 untuk September. 9月 Chiu Ye 到到11月. 11 Iya, Ye. iya. Pelan-pelan aja dibaca ya, Zaidan. Iya, oke, oke Lause. Silakan Zaidan ganti ininya. Zaidan panggil satu teman kamu. Wait Lause. Mm-mm. Selanjutnya ada kata Chuntian dengan arti musim semi. Musim semi dari kapan sampai kapan? Siapa Zaidan? Nah, Silakan. Nakata Lause. Yang mana orangnya? Hadir Lause. Nah, kata spring atau musim semi di Cina dari kapan? Dari bulan Maret sampai Mei. Masukin kalau gitu. Nah, kata sesuai dengan polanya. Chengxian Chong San Ye Tao Wu Ye. Jangan ye, Bener nggak tapi Lause? ye. 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 Iya, kan UE kan, bukan YE. Ye. UE, Ye. YUE. Maka dibaca sesuai dengan yang terbaca di situ. 春天是从3月到 tahu kapan itu? 春天 Chengxian Ye. Chengxian 春天 Cheng San Ye 从 Tao Wu Ye. 春天是从3月到5月. Boleh barengan nama saya? Chengxian Cheng San Ye Tao Hmm? Wu Ye. Iya. Oke, baik. Itu dia ya. Terus, iya silakan Saskia. Kita lanjut kalau begitu. Selanjutnya ada apa di slide selanjutnya? Kita latihan boleh, teman-teman? Saya mau kasih latihan ini ke teman-teman. Cuman mau melihat teman-teman paham atau tidak. Ada 3 soal di sini, yang mana
Silakan teman-teman ganti kata atau kalimat 今天是晴天，最高气温是30度，最低气温23度。晴天是晴天，最高气温30度，最低气温23度. Artinya hari ini adalah terang cuacanya. Suhu tertinggi, tertinggi itu adalah 30 derajat. 最低 suhu terendah, ciwan adalah 23 derajat. Tugas teman-teman mengganti Hanzi yang berwarna merah ini dengan ekspresi yang ada di gambar masing-masing. Jadi gambarnya masing-masing nih, misalnya seperti ini, gitu kan ya. Lalu ada suhu udaranya. Ini ada kata tuh, di sini kan ada tuh. Jadi 17 sampai 9 derajat. Gambar yang kedua dengan tatanan rentang suhunya adalah di -1 sampai -3. Lingxia itu lingxia santu. Oke, yang ketiga dengan gambar seperti ini, rentang cuacanya ada di 27 derajat sampai 16 derajat. Sampai sini kira-kira ada kebingungan untuk mengerjakannya atau tidak? Berarti angkanya aja yang diganti, Miss. Lausya. Ininya juga cuacanya. Cuacanya diganti berdasarkan apa? Berdasarkan gambarnya. Kira-kira kalau gambar yang pertama itu tentang apa? Berawan. Betul. Kira-kira gitu ya. Cuacanya hari ini 今天是 berawan. 最高气温 berapa? 17. 最低气温 misalnya 9. Itu gitu. Paham? Paham, Lausya. Berapa menit kira-kira? 10 menit oke? Oke ya, 10 menit ya. Oke. Ya, berarti ini 9.10 teman-teman. Dan kita ketemu, saya tagih di 9.20. Monggo dikerjakan.
Oke, bagaimana teman-teman? Bisa kita bahas? Halo? Miss, saya izin bertanya itu untuk musim yang ketiga itu musim apa ya, Miss? Oh, itu cuaca.
Kan pohon berhembus anginnya jatuh. Kira-kira cuaca apa itu? Cuaca berangin, Min. Miss. Iya, Hmm. betul. Siapa yang ingin jawab nomor satu? Saya mau. Silakan Lutfi. Yang nomor satu itu cloudy, berarti makanya Yentian. Mm-mm. 今天是眼见最高，气温是这度，最低气温Itu, 零 maaf,度。 maaf. Ini ulang atau enggak? Atau lanjut? Nggak usah. Saya mau yang disalahnya aja tadi. Disalahnya tadi di Oh iya. angkanya. 最低气温零下9度。 Oh, oke. Baik. Itu bukan Lingxia, tapi sampai. Kalau Lingxia ini nanti kayak gini tulisannya. Oh Gimana? itu sampai. Iya, Berarti itu sampai. maaf Losya, berarti Zuiti Ciwen Liutu. Ciutu, bukan liutu, ciutu. Liutu. Jangan lagi lah nggak hafal 1 sampai 10. Nanti saya pingsan gimana loh? Maaf Losya, tadi typo. Ya, typo, typo ya. Oke, baik. Ini 17 sampai 9. Berarti 今天是阴天，最高气温是几度？最低气温9度. Ingat ya, 1 sampai 10 ya teman-teman ya. Permintaan saya cuma itu. Oke? Yang kedua, silakan siapa yang ingin jawab. Terima kasih. Saya manggilnya apa? Loki, Rahmani, apa gimana? Lendra Losya. Lendra, baik. Lendra, Sia nih. Silakan Lendra. Nomor 2 siapa? Rasya deh Losya. Silakan. Yang mana orangnya? Saya Losya. Silakan. Yang kedua Nomor itu 2. cuaca salju berarti dia 下雪. Jadinya 今天天气下雪, 最高气温3度, 最低气温零下1度. Oke. Salah persepsi lagi kan ya? Ini itunya Lingxia itu Lingxia Santu. Oh, salah ya, Miss. Salah ya, Iya, Losya. salah sedikit. Bentar ya, saya perbaiki kalau gitu biar lebih jelas. Lingxia itu nih saya hapus biar enak. Oke, bisa diulangkan ya Rasya ya. Berarti yang suhu tertingginya itu -1 ya, Miss? Iya, suhu tingginya -1, suhu terendahnya -3. Jadi Berarti jangan kebalikan ya. Kalau minus dia semakin banyak angkanya semakin dingin. Silakan Rasya. Oke, berarti 今天天气下雪, 最高气温零下1度, lalu 最低气温3度. Benar nggak, Miss? Lingxia Santu. Oh, 零下3度. Oke, itu tadi ya. Baik, jangan lupa kalau dia minus pasti Lingxia. Tapi kalau nggak minus, nggak usah pakai Lingxia. Tetap. Kalau dia Lingxia itu berarti -1. Tapi kalau itu berarti tidak ada minus, cuma 1 derajat gitu. Oke, kita lanjut. Di bawah siapa yang ingin jawab nomor 3 terakhir? Gue silakan dengan deskripsinya adalah dia range suhunya ada 27 sampai 16 derajat. Ada yang bisa?
Rasya, kalau begitu panggil Rasya. Kalau nggak ada yang mau berbunyi, Rasya. Mungkin sungkan. Silakan Rasya panggil. Baik, Lasya. Coba saya pilih dulu. Monggo dipilih temennya. eh Boleh Nadine? Nadine, ada Nadine? Ada Nadine? Nggak ada Rasya, ganti Rasya. Nadine ada sih, Miss. Cuman dia terkendala audionya. Jadi saya pilih yang lain boleh ya? Ya nggak apa-apa, silakan pilih aja ganti. Eh, Takutnya waktunya aja untuk Saskia jawab. deh, Saskia. Silakan, ada orangnya. Hadir Lausya. Silakan Saskia, eksekusi nomor terakhir. 今天是刮大风，今天是刮风，最高气温27度， Mm-mm. 最低气温16度。 Iya, oke. Nah, teman-teman, itu tadi soal nomor 1, nomor 3, sampai nomor 3. Saya mau kasih bonus siapa yang bisa tebak dapat penilaian plus. Hari ini di Jakarta cuacanya apa? Silakan sebutkan. Kisaran suhunya ada di berapa? Oke, silakan. Hanya waktunya cuma 10 detik dari sekarang. Cuaca di Jakarta dengan range suhu ada berapa? Anda boleh lihat handphone Anda. Suhunya paling rendah di berapa? Paling tinggi berapa? Jakarta. Ada yang bisa jawab? Saya hitung mundur. 是九八七 Saya, 六 Miss. Saya Siapa? Mutia. Silakan Mutia. suhu hari ini di 33 derajat sampai 25 ya, Miss. Ya, silakan masukkan. Oke. Sebentar. Silakan Mutia. Ya, sebentar, Miss. Jintian se xing tian zui zui gao si san Cuy, kau apanya? Mutia. suhu maksimumnya Makanya tertulis di situ adalah cuy kau. Cuy kau apa? zui gao san zui gao chi wen san san du Tu, bukan bu. Tu. tu zui gao chi wen san du zui di chi wen wudu. Bukan ersi wudu. Nah ya, dengarkan ya Mutia. Tapi terima kasih untuk jawabannya. Hanya salah di pelafalan saja, tapi jawabannya benar. Oke. 今天是阴天. 阴天 atau 晴天? 晴天 kan ya? Bukan 先天, iya. 晴天.今天是晴天. 最高气温33度. 最低气温25度. Ada bedanya kah menurut Mutia? Ada, Miss. Ada lah. Iya. Jadi
Mutia perhatikan saja nanti setiap kita kelas, Mutia perhatikan kira-kira bunyi setiap hafalannya seperti apa. Baik, boleh ya Mutia? Boleh, Miss. Terima Iya, kasih. jadi D itu tidak dibaca D, tapi jadi T. S dengan SH nanti diperhatikan juga. Karena nanti ada ketemu angka 4 dan angka 10. Jangan karena Mutia lupa, jadinya nanti salah persepsi. Seperti itu ya Mutia. Oke, Lausya. Session nih. Kita lanjut ya teman-teman. Saya mau eh, di pengantar materi kita di sesi terakhir hari ini, yaitu tentang belajar grammar atau disebut dengan Yufatin. Oke. Hari ini kita belajar mengenai penggunaan kata pie yang artinya adalah jangan. Jangan ini berarti bisa jangan melakukan sesuatu, kata kerja temennya, kan? Jangan apa? Jangan katakan pie shuo, gitu kan? Lalu ada kata apa lagi? Jangan makan, gitu kan? Pie chi. Jangan lihat, katanya kan ya, teman-teman. Pie kan. Nih, pie kan wo. Kamu janganlah lihat saya. Nih, pie去 Shanghai. Kamu jangan pergi ke Shanghai. Tuh. Lalu, papa nih, pie 去 gengzo. Papa, ayah jangan pergi bekerja. Berarti ini apa? Bentuknya lah larangan. Posisinya tetap pie dulu, baru kata kerja. Di depannya sudah pasti subjek, kata pie plus kata kerja. Lalu ditambahkan pelengkapnya. Nggak boleh ngapain gitu kan ya. Dengan siapa? Terhadap si siapa. Oke, kita lihat contohnya. Ini pie cu, kamu jangan pergi. Contoh yang kedua, pie kan dianshi, jangan nonton di TV. Kira-kira menurut teman-teman ada kesulitan dalam memahami penggunaan kata pie dalam bahasa Mandarin? Masih bingung atau kurang banyak? Coba cari yang ini. Pedas apa? Ini dah padanan kalimatnya sudah sesuai dengan susunan kalimat di bahasa Mandarin juga. Kamu jangan makan pedas. Coba cari pedas, teman-teman, di kamus digital, teman-teman. Makan pedas. Biasanya satu, ini dia, satu frasa. Ada yang dapat? Lendra dapat makan pedas? Belum. Ivan dapat makan pedas? Tuan Erlanyu bukan Lausya. Bukan. Oh, bukan. Kalau ini tak ada nggak di situ? Lausya. Cela. Oh, Sheila. Bentar. Ce makan lah pedas. Dapat nggak? Sheila. Cela makan pedas. Mana deh? Ya, Oh iya, ada. ada kan? Nah, iya. Ya, makan pedas ya, oke. Kalau dia nggak dapat satu-satu, coba kalau dia nggak dapat satu rangkaian, coba cari satu-satu. Biasanya enak satu lagi nyarinya di tapi kosakata ya teman-teman ya, jangan kalimat. Karena kalimat belum tentu mesin translate itu menggunakannya tepat gitu kan ya. Di chat GPT juga pasti dia kasih gitu. Tapi kalau dalam bentuk kalimat biasanya penggunaan kosakatanya kadang tidak terlalu tepat gitu. Oke? Jadi apa ini? Kamu jangan makan pedas. Ni biecela. Ya, nih pH lah, jangan makan pedas. Jangan pedas. Jangan baca suaranya yang jangan baca buku.
Di mana teman-teman jangan baca buku. 你别看书 Ya, 你别看书。看书你别别看书. Ini dia. 你别看书. Berarti aman ya sampai sejauh ini? Kalau diam aja saya anggapnya aman ya. Oke, yang kedua ada penggunaan kata lah, semakin lama semakin apa ya, gitu ya, bahasanya. Kita coba lihat. Oke, kalau dari judul berarti ada kata semakin lama semakin plus kata sifat. Semakin lama semakin panas, lah, Kalau di sini di bawah ada kata lah, lang. Artinya semakin lama semakin dingin. Tong tian le, tian qi lai, lang. Tong tian le, sudah musim dingin. Cuaca semakin lama semakin dingin. Hujan. Ta. Semakin lama semakin besar. Kalau saya mau kata begini, bagaimana teman-teman? Sulit? Masih ingat? Atau saya sebelum pernah kasih kah? Sulit artinya nan. Jadi kalau bahasa Mandarin semakin lama semakin sulit. Ada yang bisa? Tuh kalimat nomor 2 adalah mm-mm. Ini kalau ini buku semakin lama semakin mahal. Kamu semakin lama semakin cantik, buku semakin lama semakin mahal. Monggo. Dengan kata lah, ya. Ada kosakata yang tidak diketahui, kasih tahu saya supaya saya kasih tahu. Miss mau coba nomor 1. Silakan. Yang bahasa Mandarin semakin lama semakin sulit. Bahasa Mandarinnya hanya ialah yenian nen. Iya, hanya lah, ya. Nomor 2, siapa yang bisa? Kamu semakin lama semakin cantik. Saya mau, Miss. Silakan. Oke, yang kedua itu kamu semakin lama semakin cantik. Itu bahasa Mandarinnya ni yue la yue piao piao liang. Iya lah, ya, ya. Yang ketiga, terakhir, buku semakin lama semakin mahal. Saya boleh nyoba, Miss? Laushu. Silakan, Saskia. Shu yue la yue kui. Shu yue la yue kui. Itu dia. Ada pertanyaan sampai saat ini? Nggak ada. Oke, saya punya tugas, teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan dalam waktu 5 menit, karena hanya mencari, di sini ada tataran Hanze yang tidak saya buat pinginnya. Silakan teman-teman gunakan kamus digital teman-teman untuk mencari jumlah pihwanya berapa di sini. Silakan 5 menit dari sekarang, supaya kita selesai di 9.45.
Oke, bagaimana? Sudah? Silakan. Oke, ini apa? Kira-kira bacaannya? Nin. Nin. Ini artinya Anda, Miss. berapa pihwa? 11. 11. Ini Ya, Sheng. Xing, artinya Bintang bintang berapa pihwa? 9. Oke. Ci. Yang ketiga, San dan berapa San pihwa? 4. Yang ini Wo. Coba buka. berapa pihwa? 9. Yang terakhir. Ci. Pihwanya berapa? 12. 12. Iya, betul. Oke, saya masuk ke yang terakhir pembahasan kita yaitu tentang kota yang dengan tingkat temperatur terendah di China. Yang pertama ada kota Harbin. Di sana ada festival musim dingin, dari mana suhu terendah itu di minus 40 derajat Celcius. Berarti Lingxia Setu, ya kan teman-teman? Sehingga di sana dibangun festival musim dingin berskala internasional dengan cara membuat balok es dan membuat bangunan-bangunan seperti berada di negeri dongeng, di negeri Elsa, begitu teman-teman. Nanti teman-teman silahkan browsing di YouTube sendiri. Harbin Ice Snow Festival. Kalian akan mengerti maksud saya apa. Coba dilihat gitu ya teman-teman. Yang kedua, kotanya ada di Urumqi. Urumqi ini kebanyakan di sana adalah Muslim, sehingga tapi bukan itu alasannya ya. Tapi di sana banyak orang Muslim dengan suku Uighur, Xinjiang, ya. Bahasanya juga ada bahasa sendiri. Jadi di sana menggunakan bahasa Mandarin dan juga bahasa lokal dari suku Urumqi itu sendiri. Tapi suhu di sana termasuk suhu tertinggi kedua dari daratan Cina mainland. Mainland itu ada di minus 35 derajat Celcius. Oke. Kota ketiga adalah Beijing. Beijing itu kalau sudah musim dingin pasti bisa mencapai suhu terendah itu ada di minus 10 derajat Celcius. Yang artinya di sana salju turun karena sebagian ada yang musim dingin dia dingin tapi salju tidak turun, ada juga gitu ya teman-teman. Ini di Beijing salju turun sehingga beberapa situs budaya akan terlihat semakin cantik ketika salju datang. Oke. Yang keempat ada kota Hainan. Hainan tahu atau Pulau Hainan dengan suhunya ada di 29 derajat Celcius seperti itu kira-kira. Nah, itu merupakan bagian dari sesi part terakhir dari perkuliahan kita hari ini. Saya cukupkan dan juga nanti kirimkan ke saya tadi orang yang tidak hadir hari ini dan alasannya apa ya. Karena di saya nggak ada izin apapun gitu kan ya teman-teman. Mudah-mudahan Oke, sih Miss. tidak terjadi apa-apa. Kenapa Adam? Nanti saya kirim ke Miss yang nggak hadir siapa. Iya, ada sudah kirim alasan ke kamu ada nggak sampai detik ini? Belum. Belum ada ya. Berarti anggap tidak hadir ya Adam. Oke, baik kalau begitu. 我们时间已经到，kita waktunya sudah sampai. 下课吧，kita 下课，谢谢大家，再见。再见，谢谢老师。见老师，谢谢。谢谢老师。老这个师，呀，老师离开。谢谢。呀。